Berjalan keluar dari pintu keluar wormhole di area Dandian. Tidak ada kejutan saat keluar dari pintu keluar wormhole di area ras manusia, digantikan oleh desahan tak berujung. Guntur yang lebat di telingaku terus berdatangan. Dan tujuan untuk masuk adalah komunitas dataran rendah dan halaman yang luas, sekilas tanpa akhir, dan daerah perkotaan dihubungkan dengan 8 langkah. Setiap halaman rumah memiliki aula utama, dan penangkal petir panjang berdiri di atap aula utama, dikelilingi oleh beberapa bungalow. Berdiri di pintu keluar lubang cacing, memandang ke bawah ke seluruh kelompok halaman. Halaman yang tak terhitung jumlahnya membentuk pola yang dalam dan misterius, yang cukup terorganisir. Ini adalah tempat suci di hati setiap apoteker, Pil Hall. Hehe, ada apa, tuanku? Skala Pil Palace seharusnya mengejutkanmu. Le Shaolong berdiri di samping Xiaoyan, melihat ekspresi Xiaoyan, dan bertanya. Menggelengkan kepalanya perlahan, Xiaoyan berkata, tidak heran, hanya mendesah. Ini terlalu besar. Haha, semua orang yang melihat Dandian untuk pertama kalinya sama sepertimu. Sekarang kamu di sini. Apakah kamu ingin mendaftar untuk penilaian? Le Shaolong bertanya. Hanya pangkat kaisarku. Xiaoyan khawatir pangkatnya terlalu rendah. Apakah dia akan diterima untuk pendaftaran? Ipin juga seorang apoteker. Oke, bagus untuk pergi ke penilaian. Sebagai seorang apoteker, Xiaoyan secara alami merindukan aula alkimia. Keduanya berjalan menuju tangga, mengambil tangga dan turun. Melihat ke bawah dari anak tangga yang lurus berbentuk cekung dan melengkung, menghubungkan bangunan mirip istana di kejauhan. Ketika saya sampai di pintu masuk aula, ada 5 karakter besar di balok pintu, aula ujian dan pendaftaran. Xiaoyan dan Le Shaolong masuk. Saya melihat 2 meja di tengah aula. Di kursi di belakang meja, seorang lelaki tua sedang duduk bersila dan bermeditasi dengan mata tertutup, sementara lelaki parubaya lainnya tertidur. Sebuah ruangan untuk membuat pil. Xiaoyan batuk ringan, dan lelaki tua itu perlahan membuka matanya dan menatap Xiaoyan dan keduanya. Parubaya itu juga berhenti tertidur, segera membuka laci meja, dan mengeluarkan buku registrasi. Xiaoyan mengangguk. 1 atau 2 orang, pria tua itu menutup matanya lagi dan bertanya dengan murung. Aku sendirian, jawab Xiaoyan. Pria tua itu masih menutup matanya dan berkata dengan nada dingin. Le Shaolong menggelengkan kepalanya, tidak berkata apa-apa, berbalik dan berjalan keluar aula. Menunggu Xiaoyan di luar gerbang aula. Berapa nilai yang kamu uji? Pria tua itu bertanya pada Xiaoyan dengan mata masih tertutup. Tingkat kaisar. Xiaoyan menjawab lagi. Mata lelaki tua itu tiba-tiba terbuka. Kilatan kegembiraan berkedip. Dia menoleh dan menatap lelaki parubaya itu. Dan segera kembali ke sikapnya sebelumnya. Dan berkata dengan marah, kelas 1 adalah kelas 1. Lainnya kelas 1 kaisar. Ini semua produk kaisar. Orang tua itu mengira Xiaoyan terlalu banyak menjawab 2 kata. Xiaoyan sedikit mengernyit, merasa sedikit kesal di hatinya, tetapi menahan diri. Ramuan macam apa ujiannya? Setelah jeda, lelaki tua itu terus bertanya. Pil abadi. Xiaoyan hanya menyempurnakan pil abadi. Jadi dia secara alami memilih pil abadi. Pergi dan daftar dulu. Pria tua itu memerintahkan Xiaoyan, dan mengambil berbagai bahan obat dari cincin di jarinya. Pria parubaya itu berbicara. Datang ke sini untuk mendaftar. Siapa namamu? Petik 2. Xiaoyan berjalan ke pria parubaya itu. Xiao. Yan Xiao. Xiaoyan tiba-tiba teringat nasihat Le Shaolong. Pria parubaya itu menulis kata, Yan Xiao, di register. Dan menatap Xiaoyan, bayar uangnya. Bayar uangnya. Xiaoyan bertanya dengan santai. Omong kosong. Mungkinkah bahan obat diberikan secara gratis untuk kamu nilai? Terdengar suara lelaki tua di sini, memelototi Xiaoyan dan memaki Xiaoyan. Berapa yang harus saya bayar? Xiaoyan tidak marah, melihat meja lelaki tua itu dengan sepasang bahan obat dari pil abadi. Dia berpikir bahwa ini mungkin pengeluaran seragam yang diperlukan untuk penilaian, dan biaya bahan harus dibayar. 500. Nada suara lelaki tua itu masih sangat tidak ramah. Xiaoyan mengeluarkan 500 koin emas dari cincin itu dan menyerahkannya. Koin emas. Apakah kamu pikir kamu membeli segelas air? Koin pola naga. Suara lelaki tua itu tiba-tiba naik. 500 koin pola naga. Xiaoyan tertegun. Sepasang bahan obat Eternal Pill bernilai paling baik 500 koin emas. Tetapi 500 koin pola naga dibebankan di sini. Ini, Xiaoyan ingin bertanya. Apa? 500 koin pola naga. Bayar. Sebelum Xiaoyan bisa mengatakan apapun, lelaki tua itu bergegas mendekat. Xiaoyan muncul dengan marah.
memelototi lelaki tua itu, dan melepaskan auranya. Apakah kamu tidak mencuri uang? Uang. Lelaki tua itu meninggikan suaranya lebih tinggi. Ujian. Tentu saja aku ingin mengikuti ujian. Aku membawa obat sendiri untuk ujian. Suara Xiao Yan juga menjadi lebih keras. Pria tua dan pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Nak, saya beritahu Anda. Bayar tes atau tidak pernah ikut tes. Jika Anda ingin membawa obat sendiri, bermimpilah. Orang tua itu tertawa keras. Xiao Yan benar-benar marah. Dan dengan lambaian tangannya, sepasang bahan obat pil abadi muncul di telapak tangannya. Hari ini aku harus mengikuti tes. Setelah berbicara, dia berjalan cepat menuju ruang alkimia di dalam. Pria tua dan pria parubaya itu melompat hampir bersamaan, mencoba menghentikan Xiao Yan. Tetapi Xiao Yan begitu cepat sehingga pria parubaya itu kehilangan keseimbangan dan menabrak Xiao Yan. Xiao Yan melepaskan dendamnya dalam sekejap, dan api merah dan kuning menyembur keluar dari tanah untuk melindungi tubuhnya. Pria parubaya itu langsung terlontar dan jatuh dengan keras ke tanah. Pria parubaya ini hanya memiliki kekuatan seorang kaisar petarung bintang 3. Jadi dia tidak bisa mengalahkan Xiao Yan yang dilindungi oleh Tian Huo. Pria tua itu mengelak dan berlari di depan Xiao Yan, menatap dengan rakus api langit di permukaan tubuh Xiao Yan, menelan ludah, dan tertawa sinis. Anak laki-laki, beraninya kamu menyakiti seseorang di aula alkimia, tapi tidak heran aku sangat kejam. Sebelum dia selesai berbicara, aura yang kuat dilepaskan sebagai tanggapan, bergegas menuju Xiao Yan, mengelilinginya. Xiao Yan tiba-tiba merasa tercekik. Siapapun yang berani melakukan kejahatan di aula alkimia akan dibunuh. Pria tua itu berteriak dengan dingin, dan energi kuat di tangannya mulai mengembun. Nak, aku hanya menyalahkanmu karena memiliki hal-hal yang seharusnya tidak kamu miliki. Pedang energi sudah terkondensasi di tangannya. Energi pedang itu vertikal dan horizontal, sepertinya akan membuat gerakan mematikan. Pada saat ini, Xiao Yan diselimuti oleh aura kuat dari lelaki tua itu. Tidak bisa bergerak, merasakan niat membunuh yang ganas dari lelaki tua itu. Xiao Yan tiba-tiba merasakan krisis di hatinya. Pergilah ke neraka, pria tua itu berteriak keras. Pedang energi di tangannya berputar menjauh, dan kilatan cahaya melintas ke arah tenggorokan Xiao Yan. Pada saat ini, bayangan abu-abu melintas, memeluk pinggang Xiao Yan, berbelok tajam, dan bayangan abu-abu melesat keluar aula, dan menghilang di tangga dalam sekejap mata. Xiao Yan hanya merasa bahwa dia dibawa pergi dari aula penilaian dengan kecepatan tinggi. Angin bersiul di telinganya, dan pemandangan di kedua sisi melintas. Sungguh kecepatan yang menakutkan. Xiao Yan tertegun dalam hati. Dibandingkan dengan kecepatan ini, 3.000 guntur dan sunpo miliknya seperti perbandingan Liu Ying dengan Hao Yue. Setelah berjalan seperti ini untuk waktu yang lama, akhirnya berhenti. Pada saat ini, Xiao Yan sudah tahu dari auranya bahwa Le Shaolong yang menyelamatkannya. Dia berdiri tegak di tanah, dan buru-buru berterima kasih kepada Le Shaolong. Terima kasih telah menyelamatkan saya, senior. Le Shaolong menoleh dan menyipitkan mata pada Xiao Yan. Dadanya terengah-engah tanpa batas. Ekspresinya yang tenang dan damai menjadi sangat dingin. Kamu ingin pengadilan kematian, bukan? Setelah selesai berbicara, dia menoleh dan pergi. Xiao Yan tahu bahwa jika bukan karena penyelamatan Le Shaolong barusan, dia mungkin berada dalam bahaya yang ekstrim. Jadi dia terdiam beberapa saat. Jadi dia mengikuti. Bagaimana denganku? Di situkah kamu berlari liar? Mereka terlalu menggertak. Mereka jelas merampok orang, kata Xiao Yan dengan marah. Apa yang salah dengan menggertakmu? Menindasmu. Kamu baru saja datang. Apakah kamu tahu betapa berbahayanya itu barusan? Orang tua itu memiliki kekuatan tahap akhir bintang 4, dan kamu bisa melawannya. Beraninya kamu melepaskan Tian Huo di sana. Anda tidak tahu apa yang dilakukan Tian Huo. Apa artinya menjadi seorang apoteker? Jika saya seorang apoteker, saya juga akan memiliki ide untuk membunuh orang dan merebut harta. Jika mereka membunuh Anda di sana, Le Shaolong masih marah, berjalan, sambil menegur Xiao Yan sekaligus. Aku hanya ingin membuat segalanya lebih besar dan memberitahu manajer istana dan tentang situasinya. Ternyata Xiao Yan punya rencana di benaknya. Apakah menurutmu penanggung jawab tidak tahu? Situasi ini sudah lama menjadi rahasia di daratan. Ekspresi Le Shaolong sedikit membaik. Kalau begitu mereka tidak peduli betapa pentingnya uang baginya sekarang. Dan dia akan diperas untuk 500 koin pola naga setelah penilaian. Xiao Yan jelas belum marah. Mereka yang datang ke sini untuk penilaian umumnya tidak terlalu kuat. Selain itu, kamu hanya peringkat pertama.
Jadi mereka berani mengalahkanmu dengan keras. Mereka juga harus berbagi rampasan dengan manajer. Jika kamu keempat atau kelima peringkat, mereka bahkan tidak berani meminjamkan keberanian mereka. Le Shaolong perlahan kembali ke tampilan tenang dan tenang itu. Kamu sudah tahu. Xiao Yan tiba-tiba menatap Le Shaolong dan bertanya. Ini, aku baru saja mendengarnya. Le Shaolong sedikit goyah, dan ekspresinya segera menjadi sedikit malu. Aku tidak pernah mengira kamu akan begitu impulsif. Xiao Yan segera mengerti bahwa maksud Le Shaolong untuk membuat dirinya mengalami masalah. Tapi Xiao Yan tidak tahu apa tujuannya. Jika Anda tidak bisa mengetahuinya, jangan menebak-nebak. Jika Anda bisa menyelamatkan diri sendiri, seharusnya tidak ada niat jahat. Senior, kamu baru saja begitu cepat. Rata-rata Kaisar Bintang 5 tidak secepat kamu. Bagaimana Xiao Yan tahu bahwa Le Shaolong adalah Kaisar Petarung Bintang 5? Dan Xiao Yan tidak bisa merasakan gerakan Le Shaolong. Kekuatan sama sekali dia mengatakan ini karena dia ingin tahu kekuatan sejati Le Shaolong. Hehe, kecepatanku bagus, bagaimana kau tahu aku bintang 5? Le Shaolong bereaksi. Hei, aku sudah menebaknya. Xiao Yan menggaruk kepalanya dengan jujur dan berkata. Anak baik, Le Shaolong dengan bercanda berkata. Sudah hampir tiba. Tidak jauh di depan adalah pasar perdagangan pil. Keduanya berakselerasi menuju pasar pil. Sebuah bangunan melingkar masuk ke mata Xiao Yan. Bangunan itu sendiri tidak menempati area yang luas, tetapi dikelilingi oleh taman yang luas, dilindungi oleh pagar berukir, dengan 8 gerbang yang menghubungkan 8 jalan, dan arus orang konstan. Di taman, gedung perdagangan berdiri di tengah, tingginya sekitar 20 lantai, dan sebuah tangga melingkar di dinding luar gedung, seperti naga panjang yang melayang. Ini adalah pasar eliksir yang terkenal di seluruh benua dan memiliki volume transaksi harian tertinggi. Xiao Yan mengikuti Le Shaolong ke pasar perdagangan. Memasuki lantai pertama, terdapat aula perdagangan yang sangat besar. Aula tersebut terbagi menjadi beberapa area, dan setiap area memiliki tanda kelas yang mencolok. Aula itu penuh sesak dengan orang. Ramai, tapi tidak berisik. Pemilik toko dan pelanggan sedang menawar dengan tenang, dan sibuk. Lantai 1-5 untuk jual beli pil. Ada banyak yang tingkat rendah, dan yang tertinggi adalah peringkat 5. Ada beberapa orang yang membelinya. Meskipun yang dengan volume perdagangan terbesar adalah yang pertama dan peringkat kedua, yang dengan volume transaksi terbesar adalah peringkat ketiga dan keempat. Le Shaolong memperkenalkan kepada Xiao Yan. Ada bahan obat di atas lantai 6. Ada semua jenis tingkat rendah dan tinggi bahan obat tingkat, dan ada banyak varietas. Ada juga berbagai inti sihir dan kuali obat. Masih ada inti sihir yang dijual? Tanya Xiao Yan. Tentu saja ada. Selama kamu perlu membuat obat, kamu bisa menjualnya di sini. Le Shaolong menjawab. Mengapa kamu tidak mengerti pasar saat kita berbelanja? Xiao Yan mengangguk. Lalu keduanya pergi belanja satu per satu. Saat berbelanja, Xiao Yan dengan sengaja memilih pil yang memiliki efek yang mirip dengan resep yang diberikan oleh Kaisar Iblis Tua. Dia sekarang memiliki 2 resep kelas 2 di tangannya. Kelas kedua, ketiga, dan keempat dapat membuat resep kedua, ketiga, dan bintang keempat Pik Dohudi langsung memulihkan semua energi pertarungan mereka. Yang kedua adalah pil Ki Darah, pil penyembuhan darurat. Itu sebabnya Xiao Yan memberikan perhatian khusus pada pil untuk memulihkan pertempuran Ki dan perawatan darurat. Setelah mengunjungi beberapa toko, Xiao Yan terlalu terpesona untuk melihat semua jenis pil. Tuanku, saya tahu toko yang relatif besar di sini. Toko ini memiliki berbagai macam pil, bermutu tinggi dan rendah. Mengapa kita tidak pergi ke toko itu dan meminta apapun yang kita butuhkan? Bagaimana menurut Anda? Tanya Le Shaolong. Xiao Yan menyarankan. Memang, keluarga seperti itu dari timur ke barat tidak akan dapat memahami pasar eliksir secara sistematis tanpa membuang waktu. Xiao Yan mengangguk setuju. Le Shaolong memimpin Xiao Yan ke tangga spiral di dinding luar gedung, dan naik ke lantai 4. Toko-toko di lantai 4 jelas jauh lebih besar daripada di lantai pertama. Dan setiap toko memiliki berbagai macam pil. Tentu saja, ada lebih banyak orang di toko daripada di lantai pertama. Le Shaolong berbalik di aula, dan membawa Xiao Yan ke sebuah toko bernama Dasang dan Yao Fang, dengan cara yang familiar. Ketika Xiao Yan melihat nama tokonya, dia tahu bahwa ini adalah tempat penjualan obat mujarab yang disempurnakan oleh Sang Meng itu sendiri. Tidak heran Le Shaolong mengenalnya. Tampaknya aliansi bisnis juga memiliki alkemisnya sendiri. Tetapi dalam sekejap, faksi mana yang tidak memiliki alkemisnya sendiri? Pemilik toko adalah pria botak pendek. Ketika dia melihat Le Shaolong,
Dia buru-buru berdiri dan berkata, "Mengapa Le Xiangli ada di sini secara pribadi? Apa yang Anda butuhkan?" Le Shaolong mengangguk dengan sopan, dan berkata kepada bos, "Sama-sama. Saya membawa seorang teman ke sini hari ini." Dia berkata, menunjuk ke Xiaoyan yang ada di belakangnya. "Teman ini adalah seorang apoteker, dan saya ingin tahu tentang pasar obat mujarab. Ayo, nak, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini bos Tu." Setelah berbicara, dia memperkenalkan bos itu pada Xiaoyan. "Youdan." Bos memperkenalkan dirinya pada Xiaoyan dengan senyum profesional di wajahnya. Xiaoyan juga segera mengepalkan tinjunya dan menjawab, "Api ganda." Xiaoyan telah mendaftarkan nama Yan Xiao di kantor pendaftaran ujian Balai Pil, dan ini adalah area Balai Pil. Jadi Xiaoyan dengan santai mengambil kata Yan dan memilih sebuah nama. "Ayo, ayo, duduk dulu." Bos menyapa dengan antusias, dan segera berbalik untuk membuat sepoci teh untuk Le Shaolong dan Xiaoyan. "Aku tidak tahu pasar seperti apa yang ingin ditanyakan oleh kedua tuan muda itu." Bos bertanya pada Xiaoyan. "Saya ingin mengetahui situasi semua pil atau obat-obatan untuk memulihkan pertempuran Qi dan penyembuhan darurat yang berada di atas peringkat kedua dan di bawah peringkat kelima," jawab Xiaoyan. "Tuan Suang memiliki mata yang bagus. Kedua jenis ramuan ini paling banyak terjual. Hampir semua orang yang datang ke sini untuk membeli ramuan membeli dua jenis ini. Mahal." Bos memperkenalkan Xiaoyan dengan sangat akrab. "Bisakah Anda memberitahu saya lebih spesifik?" Xiaoyan benar-benar ingin tahu harga spesifiknya. Bos berdiri, pergi ke rak, mengeluarkan beberapa pil, dan kembali ke tempat Xiaoyan dan Le Shaolong sedang duduk. Di pasaran saat ini, hanya ada jenis ini yang berada di atas kelas 2 dan di bawah kelas 5. Bos meletakkan pil di tangan kirinya dan mengambil dua di antaranya. Ini untuk penyembuhan darurat. Yang kedua, pil pengembalian darah garis dan pil pengembalian darah 3 baris. Mereka masing-masing kelas 2 dan kelas 3, dan harganya 1 koin pola naga dan 1 koin pola 5 naga. Bos menjawab dengan cukup profesional, sederhana dan jelas. "Apakah ada perbedaan besar antara mereka dan Yi Yuedan?" Xiaoyan mendengar bahwa perbedaan harga antara keduanya 5 kali lipat, dan dia benar-benar ingin mengetahui perbedaan di antara mereka. "Adapun ramuan penyembuhan, saya hanya memurnikan Yi Healing Pill. Jadi tentu saja saya hanya bisa menggunakan Yi Healing Pill untuk perbandingan." Ketika bos mendengar ini, dia langsung menatap Xiaoyan dengan penuh keraguan. Apakah pemuda di depannya ini seorang apoteker? Bagaimana dia bisa mengajukan pertanyaan seperti itu? Dia melirik Le Shaolong. Le Shaolong dengan lembut mengambil cangkir teh, menyesapnya, dan mengangguk dengan tidak jelas. Keraguan bos segera menghilang, dan dia segera kembali ke Xiaoyan dan berkata, "Tidak ada Yi Healing Pill Grade. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Blood Recovering Pills Grade 2 dan 3? Tidak apa-apa untuk mengobati luka biasa, tapi tidak baik untuk luka ringan yang serius. Kecepatannya sangat lambat. Efek penyembuhan dari pil pemulihan darah jauh lebih baik, dan kecepatannya juga cepat. Dan yang 3 butir secara alami lebih cepat dan lebih baik, dan sangat berguna dalam keadaan darurat. Yang butir kedua lebih baik untuk dijual atau yang 3 butir?" Xiaoyan mulai bertanya tentang penjualan. Permintaan Erwen sedikit lebih besar, tetapi keuntungannya juga lebih rendah. Bos Tu jelas mengerti maksud dari pertanyaan Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk, mengungkapkan pemahamannya. Bos Tu mengambil 3 pil lainnya, dan menjelaskan kepada Xiaoyan secara rinci, ketiganya untuk memulihkan Qi pertempuran. Yang ini disebut pil Huiqi, pil kelas 2, yang dapat langsung mengembalikan puncak Dou di Wu bintang 2 pada satu waktu. Itu dapat memulihkan 20% dari pertempuran Qi dalam 1 menit, dan harga pasar masing-masing sekitar 30 koin pola naga. Selesaikan Dou Qi, dan kemudian terus pulihkan 20% dari Dou Qi dalam 1 menit. Kira-kira 100 koin pola naga. Ini juga memulihkan 20% semangat juang dalam 1 menit. Yang ini lebih mahal, sekitar 300 koin pola naga per potong. Kamu bilang 1 kali dan bukan 1 kali. Apakah ada bedanya? Xiaoyan dengarkan baik-baik setiap kata A. Perhatikan perbedaan antara kedua kata tersebut. Le Shaolong jelas memperhatikan ekspresi bos, dan segera berkata, "Teman saya baru saja datang ke Dou di Dalu belum lama ini, dan saya tidak tahu banyak akal sehat, jadi tolong minta bos Tu untuk menjelaskannya kepadanya." Saat Long berkata demikian, bos langsung menjadi antusias. Kemudian dia menjadi antusias lagi. "Tidak masalah. Tidak masalah. Tanyakan saja apakah Anda memiliki pertanyaan tentang pil itu." Setelah jeda, dia melanjutkan, 1 kali berarti tidak peduli berapa banyak pil yang Anda minum dalam 1 waktu.
Efeknya sama dengan satu pil. Ya, Anda harus menunggu 1 menit untuk pulih terus-menerus sebelum meminumnya lagi untuk mendapatkan efeknya. Jika tidak, jika Anda meminum beberapa pil sekaligus, bukankah semua pertempuran Ki Anda akan pulih sepenuhnya dalam sekejap? Luar biasa, banyak pil seperti ini. Ada proses mencerna efek obatnya. Xiaoyan mengandalkan mengambil juling di kuburan iblis Zi, langsung memulihkan semua semangat juangnya, dan melarikan diri dari bahaya. Oh, cabang juling. Itu hanya dapat memulihkan Doki Dou di bintang 1 penuh. Dan tidak ada cara untuk memulihkan semangat juang penuh di atas 2 bintang. Dan semakin tinggi levelnya, semakin kecil tingkat pemulihannya. Dan itu membutuhkan banyak energi. Bos Tu sangat bersemangat, dengan sabar menjelaskan kepada Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar mengerti bahwa di benua ini, tidak ada pil yang bisa mengembalikan semangat juang penuh dalam sekejap. Tak tertandingi. Resep yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Iblis Tua ini benar-benar tak tertandingi. Dan itu yang terbaik dari yang terbaik. Menahan kegembiraan di dalam hatinya, Xiaoyan bertanya lagi dengan tenang. Jika ada pil atau ramuan yang dapat langsung mengembalikan ki pertempuran penuh sekali, berapa harganya? Le Shaolong sedang minum teh dari cangkir teh. Mendengar pertanyaan Xiaoyan, dia menelan seteguk teh dan hampir tersedak. Bos Tu tidak memiliki reaksi khusus. Hehe berkata, saya belum pernah mendengar tentang pemulihan 1 kali. Saya hanya bertanya, jika ada, berapa nilainya? Xiaoyan tersenyum dan bertanya, ini sangat sulit untuk mengatakannya. Jika ada pil seperti itu, nilainya pasti tinggi, dan harganya mungkin sangat tinggi. Kebanyakan orang tidak mampu membelinya. Le Xiangli lebih akrab dengan barang-barang mahal daripada aku. Saya asisten. Jika ada pil seperti itu, menurut Anda berapa nilainya? Bos Tu tidak bisa menjawab pertanyaan Xiaoyan. Jadi dia bertanya pada Le Shaolong. Le Shaolong tidak bisa lagi tenang saat ini. Ketika dia melihat Xiaoyan menanyai Bos Tu, dia pada dasarnya yakin bahwa Xiaoyan pasti memiliki pil di tangannya yang dapat mengembalikan semangat juang penuh dalam sekejap. Tampaknya seperti yang diharapkan Presiden. Xiaoyan ini mendapat resep dari Kaisar Iblis Tua. Le Shaolong berpikir pada dirinya sendiri. Ternyata pengiriman Blood Demon Order oleh Xiaoyan telah tersebar luas di benua Doudi. Dan semua kekuatan besar memperhatikan perkembangan masalah ini. Tentu saja, yang mereka khawatirkan adalah perubahan seperti apa yang akan terjadi pada ras iblis. Dan tidak ada yang bisa memprediksinya perubahan macam apa yang akan dibawa oleh klan iblis dengan Kaisar Iblis ke struktur kekuatan seluruh benua. Aliansi pedagang lebih peduli tentang Xiaoyan yang mengirim Blood Demon Order. Sebagai satu-satunya orang yang memasuki reruntuhan kuno dan dapat mengirim token setan darah ke klan setan darah, tidak ada yang akan percaya bahwa dia belum pernah melihat Kaisar Setan Tua dan tidak menerima manfaat dari Kaisar Setan Tua. Tak perlu dikatakan, sayang, bisakah hal-hal Kaisar Iblis Tua menjadi buruk? Apapun tak ternilai harganya, dan itu adalah kekayaan besar. Namun, Xiaoyan mungkin tidak dapat menggunakan barang-barang dari ras iblis. Jika dia berniat untuk menjualnya, aliansi pedagang tidak akan kalah. Yang paling didambakan oleh aliansi bisnis adalah resep dari Kaisar Iblis Tua. Menurut legenda dan catatan, Kaisar Iblis Tua itu sendiri adalah salah satu alkemis top di daratan saat itu. Dia memiliki hobi mengumpulkan resep langka dan sangat rahasia dalam hidupnya. Dan selama dia menyukai resep itu, dia akan melakukannya. Mencoba yang terbaik untuk mendapatkannya. Paksaan dan godaan, penjarahan, dan beberapa bahkan dimusnahkan. Hal yang paling dikritik adalah setelah mendapatkan resep, mereka harus membungkam semua orang yang mengetahui resepnya. Pada titik ini, Kaisar Iblis Tua berperilaku sangat tidak normal. Tetapi justru karena inilah hampir semua resep yang dikumpulkan oleh Kaisar Iblis Tua menjadi tak tertandingi. Dengan jatuhnya Kaisar Iblis Tua dalam malapetaka kuno, resep-resep ini menjadi benda penguburan dan tidak pernah melihat dunia lagi. Ramuan obat akan selalu menjadi industri yang paling menguntungkan di benua ini. Setiap kekuatan sangat iri dengan manfaat besar ini. Tentu saja, aliansi bisnis juga ingin mengambil bagian di pasar ramuan yang besar. Tetapi meskipun telah membudidayakan penyulingan sendiri apoteker, bagaimanapun, masih kalah bersaing dengan Dandian. Sebagai tanah suci apoteker, Aula Alkimia hampir memonopoli pasokan ramuan di seluruh benua. Monopoli ramuan secara alami menghasilkan transaksi besar bahan obat, tak berdaya. Aliansi bisnis layak menjadi kekuatan yang menjadikan bisnis sebagai profesinya. Mereka jelas tahu bahwa sebagai fondasi ramuan, hanya perlu 6 elemen, seperti yang dianalisis Le Shaolong kepada Xiaoyan. Kekurangan. Apoteker. Selama mereka punya uang, mereka selalu dapat menemukannya.
Jika benar-benar tidak memungkinkan, mereka perlu melatih diri mereka sendiri. Yang terpenting adalah menggunakan produk langka dengan permintaan pasar yang tinggi. Dengan kata lain, itu adalah resep unik. Bagaimana bisa begitu mudah mendapatkan resep yang bagus dan unik? Selama bertahun-tahun, Kamar Dagang tidak membuat kemajuan dalam masalah ini. Begitu berita insiden Blood Demon Order keluar, Merchant Alliance segera melihat secerca harapan. Mereka berharap Xiao Yan telah memperoleh resep dari Kaisar Iblis Tua di reruntuhan kuno, dan segera mengirim orang ke Dizu. Tetapi berita yang mereka dapatkan adalah bahwa Xiao Yan telah meninggalkan Dizu untuk pergi berlatih. Jadi mereka mengirim berbagai Eyeliners untuk menanyakan tentang informasi keberadaan Xiao Yan. Ini juga alasan sebenarnya mengapa Le Shaolong menggunakan alasan bisnis rumah lelang untuk mendekati Xiao Yan setelah dia melihat Xiao Yan, seorang kaisar petarung bintang 3 yang tidak tahu apa-apa, mengeluarkan inti sihir bintang 6. Dengan pengalaman dan pandangan ke depan Le Shaolong, dia telah melihat bahwa Xiao Yan sama sekali bukan anak dari keluarga bangsawan, dan tidak mungkin bagi seorang anak dari keluarga bangsawan untuk mengeluarkan koin emas. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa ini adalah Xiao Yan, tetapi berdasarkan intuisinya, dia merasa bahwa orang ini memiliki rahasia. Bahkan jika itu bukan apa-apa, akan baik untuk membicarakan bisnis sihir bintang 6. Sekarang, ketika pada dasarnya dikonfirmasi bahwa Xiao Yan memang telah mendapatkan resep dari Kaisar Iblis Tua, bagaimana mungkin Le Shaolong tidak bersemangat? Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Setelah menstabilkan pikirannya, Le Shaolong memaksa dirinya untuk tenang, berpura-pura menyesap teh lagi, dan ekspresinya segera kembali normal. Itu tergantung pada berapa banyak bintang yang dapat dipulihkan Dodi hingga penuh. Jika bintang 2, kurasa itu sekitar 100 koin pola naga. Le Shaolong menghitung. 100 koin pola naga. Xiao Yan mengetahuinya dalam benaknya. Pil Kihui kelas 2 di depannya hanya dijual seharga 30 koin pola naga. Tampaknya harga pemulihan penuh instan jauh lebih tinggi. Bagaimana jika bintang 3 atau bintang 4? Ramuan Kingling di tangan Xiao Yan dibagi menjadi 3 jenis, 1, 2, dan 3 baris, yang dapat langsung memulihkan semua energi pertempuran dari 2, 3, dan 4 bintang puncak Dohudi masing-masing. Dia tentu juga ingin tahu harga bintang 3 dan 4. Le Shaolong terkejut. Apakah ada bintang 5? Tidak menyembunyikan kegembiraannya, Le Shaolong bertanya terus terang. Xiao Yan tidak terlalu banyak berpikir, dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Ketika Xiao Yan menggelengkan kepalanya, bahkan mata Bos Tu tidak bisa menahan untuk menjadi lebih hangat. Bukan karena tidak ada bintang 5, tetapi karena itu membuktikan bahwa Xiao Yan mungkin benar-benar memiliki bintang 2, 3, atau 4. Ya Tuhan, benar-benar ada pil yang menentang surga. Mata Bos Tu pada Xiao Yan tiba-tiba menjadi halus. Tidak heran Le Xiangli ingin menemaninya secara pribadi. Xiao Yan belum menyadari apa arti ramuan yang memulihkan semangat juang penuh dalam sekejap ini. Pikirannya saat ini sangat sederhana. Dapatkan uang untuk meningkatkan keterampilan memurnikan obat, mencapai peringkat kelima kaisar sesegera mungkin, memperbaiki penanaman sumsum pil, dan meningkatkan kekuatan fisik, memiliki darah klan iblis. Akan sangat bagus jika bintang 3 dan 4 Dohudi dapat langsung mengembalikan semangat juang penuh. Saya perkirakan bintang 3 berharga 300 koin pola naga, bintang 4 seharusnya yang paling laris, dan biayanya mungkin juga tinggi. Setidaknya 2000 koin pola naga, yang merupakan perkiraan konservatif. Le Shaolong memberikan perkiraan kasar. Bos Tu mengangguk, menyatakan persetujuannya dengan penilaian Le Shaolong. Bintang 4 sangat mahal, namun permintaannya paling besar. Xiao Yan bingung. Dibandingkan dengan hidup mereka, apa uang kecil ini? Kata Bos Tu. Xiao Yan bahkan lebih bingung, dan bertanya dengan curiga, apa hubungannya ini dengan kehidupan Dohudi bintang 4? Le Shaolong menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Melihat ekspresi Le Shaolong, Xiao Yan merasa sangat malu, menggaruk kepalanya, tertawa 2 kali, dan berkata, saya baru di sini selama setahun, dan banyak hal yang masih belum jelas. Saya baru saja datang ke sini dan menjadi 3 bintang dalam 1 tahun. Bos Tu memandang Xiao Yan dengan mulut terbuka seperti monster. Aku butuh 3000 tahun untuk mencapai 3 bintang. Jadi cukup cepat, kamu. Oke, jangan terkejut baiklah. Tuan Suang memiliki beberapa petualangan. Le Shaolong menyela Bos Tu. Dengan cara ini, Tuan Suang, saya akan mengirimi Anda pesan. Dan Anda akan tahu mengapa bintang 4 adalah yang paling mahal dan permintaannya adalah terbesar. Setelah selesai berbicara, seberkas cahaya ditembakkan ke dalam pikiran Xiao Yan.
dan banyak informasi secara bertahap terungkap dalam pikiran Xiaoyan. Di benua Doudi, dari Doudi bintang 1 hingga Doudi bintang 4, pada dasarnya tidak ada risiko besar kecuali perampokan kaisar pertama yang lebih berbahaya. Namun, sangat sulit untuk naik dari Doudi bintang 4 menjadi bintang 5, titik di mana warnanya telah berubah. Perampokan kaisar bintang 5 dapat dikatakan sebagai mimpi buruk semua kaisar bintang 4. Petir kelima dari kesengsaraan kaisar bintang 5 memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada kekuatan fisik. Bahkan klan monster yang dikenal karena kekuatan fisik mereka tidak tahan. Akibatnya, musnah menjadi abu. Sebelum malapetaka kuno, tidak terlalu sulit bagi banyak pembangkit tenaga bintang 4 untuk bertahan dari malapetaka bintang 5 dengan mengandalkan baju besi tingkat tinggi. Ditambah ramuan yang sedikit meningkatkan kekuatan fisik mereka dalam sekejap, metode. Ada pembangkit tenaga puncak yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bencana kuno, segalanya berubah drastis. Untuk beberapa alasan, petir kelima dari kesengsaraan Kaisar Bintang 5 memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada kekuatan fisik. Jika tidak ada baju besi dalam berkualitas tinggi yang terbuat dari kulit monster Bintang 7, hampir merupakan hayalan untuk selamat dari malapetaka Kaisar Bintang 5. Bahkan jika ras monster tidak memiliki baju besi bagian dalam yang terbuat dari kulit monster puncak Bintang 6, mereka hanya bisa jatuh ke dalam kehancuran. Oleh karena itu, kesengsaraan Kaisar Bintang 5 disebut bencana kematian. Armor bagian dalam menyatu dengan tubuh pengguna. Tetapi monster Bintang 7 sudah menjadi makhluk seperti binatang buas. Jadi bagaimana bisa begitu mudah untuk berburu? Terlebih lagi, sebagian besar monster Bintang 7 mendapat dukungan dari keluarga monster. Oleh karena itu, kecuali beberapa anggota inti dari keluarga dan kekuatan besar, Doudi Bintang 4 biasa tidak mungkin memiliki sepasang baju besi dalam berkualitas tinggi. Hal yang paling menakutkan adalah kesengsaraan Kaisar Bintang 5 tidak akan berhenti datang karena kurangnya kekuatan Anda. Dari saat Anda tiba di benua Doudi, bahkan jika Anda hanya Doudi Bintang 1, kesengsaraan Kaisar Bintang 5 akan datang kepadamu dalam tubuh 50.000 tahun. Hal ini telah menyebabkan banyak orang di daratan berhenti berlatih di tahap akhir Bintang 4 atau di tahap puncak, mati-matian untuk menghasilkan uang. Mati-matian menggunakan tubuh mereka untuk bertarung langsung melawan monster untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka. Mati-matian untuk menemukan keberuntungan itu tidak bisa bertemu, agar selamat dari malapetaka maut. Namun, kenyataannya kejam. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik Bintang 4 jatuh di bawah guntur kelima dari Kaisar Bintang 5. Xiaoyan menyerap informasi itu, berkeringat tanpa sadar. Benua Doudi yang kejam. Tidak heran Bintang 4 itu begitu mahal dan permintaannya paling besar. Bisa diisi dengan semangat juang dalam sekejap, dan mungkin bisa menyelamatkan nyawa di saat kritis. Tiba-tiba, saya juga mengerti mengapa Xiao Yao, leluhur pertama keluarga Xiao, ingin bepergian. Mengerti, melihat mata Xiao Yan terbuka. Le Shaolong bertanya. Xiao Yan mengangguk. Apakah tidak ada ramuan yang bisa melautkannya? Seperti pil Huaji, Xiao Yan memikirkan pil Zixin. Resepnya menyatakan bahwa itu dapat sangat melemahkan kekuatan petir kelima dari kesengsaraan Kaisar Bintang 5. Meskipun kekuatan guntur kelima jauh lebih kuat setelah bencana kuno, selalu mungkin untuk mengurangi kekuatannya. Tidak, Le Shaolong menggelengkan kepalanya. Sama sekali tidak. Jika ada, itu tidak akan disebut malapetaka kematian. Petik 2. Bagaimana kamu bisa bertahan, senior? Xiao Yan bertanya pada Le Shaolong dengan rasa ingin tahu. Hehe. Terima kasih atas dukungan aliansi bisnis dan cinta presiden. Saya mendapat baju besi berkualitas tinggi. Tanpa aliansi bisnis, saya tidak akan pernah bertahan. Kata-kata Le Shaolong penuh rasa terima kasih. Alangkah baiknya jika ada pil yang dapat melemahkan kekuatannya. Jika ada, saya tidak tahu berapa nilainya. Xiao Yan menghela nafas dengan santai. Dia tahu keberadaan ramuan Qingling sebagai jawabannya. Adapun Zixindan, dari informasi yang baru dia pelajari, Xiao Yan tahu bahwa itu pasti keberadaan di langit, dan dia tidak berani mengungkapkannya dengan mudah. Le Shaolong melirik Xiao Yan dengan waspada. Hanya melihat penyesalan di wajah Xiao Yan, dia berhenti memperhatikan, dan berkata, jika itu benar-benar ada, saya khawatir saya tidak dapat memperkirakan harganya. Memperkirakannya, Xiao Yan bertanya dengan heran. Jika itu benar-benar ada, nilainya tidak boleh rendah, dan bahan obatnya tidak tahu seberapa langka itu. Tidak mungkin untuk memurnikannya dalam jumlah besar. Permintaannya sangat besar. Kenapa kamu tidak bersaing untuk bagian atas? Dimungkinkan juga untuk mengambil harga setinggi langit. Lagi pula, Le Shaolong adalah asisten rumah lelang membuat analisis yang sangat masuk akal. Bagaimana?
Apakah kamu memahaminya dengan baik? Le Shaolong menemukan bahwa percakapan itu telah memasuki obrolan kosong, dan diperkirakan Xiao Yan memahami semua yang harus dipahami. Xiao Yan awalnya berencana untuk terus menanyakan informasi lain kepada Bos Tu, tetapi menyadari bahwa jika dia terus bertanya, dia mungkin akan lebih mengekspos dirinya. Jadi dia mengangguk. Baiklah, Bos Tu, temanku masih ingin membeli beberapa bahan obat, jadi kami tidak akan mengganggumu. Terima kasih banyak. Le Shaolong berdiri dan menyapa Bos Tu. Le Xiangli sangat sopan. Teman ini boleh datang kapan saja jika Anda perlu mengetahui sesuatu. Tuan muda, jika Anda memurnikan pilnya, Anda harus mengurus toko kecil itu. Bos Tu masih memikirkan tentang Xiao Yan, kata-kata untuk memulihkan semangat juangnya secara instan. Pil, itu hal yang bagus. Oh, omong-omong, Bos Tu, ayo datang hari ini. Jangan beritahu siapapun, dan jangan sebarkan isi pembicaraan kita. Le Shaolong mendengar apa yang dikatakan Bos Tu kepada Xiao Yan, dan buru-buru memperingatkannya. Dimengerti, Bos Tu setuju. Tuan Suang, ayo pergi dan lihat bahan obatnya. Le Shaolong menyapa Xiao Yan. Ini, Xiao Yan tidak bergerak. Ada lagi, Le Shaolong bertanya. Saya tidak punya banyak uang, dan saya tidak tahu harga bahan obat yang ingin saya beli. Sambil berbicara, Xiao Yan mengeluarkan beberapa pil abadi, inti sihir bintang 1, dan binatang ajaib bintang 4 yang sebelumnya dia sempurnakan dari cincin mayat dan setumpuk pil Yue yang disempurnakan di pegunungan Tianmo. Lihatlah berapa banyak ini bisa ditukar. Bos Tu melihat tumpukan serba-serbi, dengan garis hitam di wajahnya, dan melirik Le Shaolong. Bos Tu, terima saja harga yang bisa dijual, perintah Le Shaolong. Tidak, hanya 20% dari harga pembelian normal. Xiao Yan benar-benar membutuhkan uang, tetapi dia tidak ingin serakah dengan harga murah. Le Shaolong memberikan pandangan menyetujui dan mengangguk ke Bos Tu. Bos Tu menyimpan semuanya satu persatu, mengeluarkan 10.000 koin emas dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum penuh terima kasih pada Bos Tu. Le Shaolong dan Xiao Yan meninggalkan lokakarya pil dasang dan naik ke atas. Ayo pergi ke toko bahan obat Sang Meng. Varietasnya harus cukup untukmu. Ada beberapa diskon di sana, kata Le Shaolong kepada Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Le Shaolong membawa Xiao Yan ke lantai 8, dan langsung pergi ke toko bahan obat dasang, yang menempati seperempat dari seluruh lantai 8. Seperti Tuyoudan, pelayan departemen bahan obat keluar untuk menyambutnya segera. Mengapa Le Xiangli datang sendiri? Jika perlu mengirim rombongan untuk datang. Beli beberapa bahan obat. Tuan muda, apa yang kamu butuhkan? Untuk bahan obat, beritahu bosku, kata Le Shaolong. Saya ingin bertanya apakah bahan obat ini dijual di toko Anda dan berapa harganya, kata Xiao Yan. Sementara resep ramuan Yuan Qingling dan pil ki darah Yuan terlintas di benaknya. Saya khawatir kita bisa hanya memurnikan ramuan Yuan Qingling dan pil ki darah Yuan, yang merupakan tingkat kedua kaisar. Bunga konsentrasi, bunga Mingye, buah Qinglian, rumput Lingyi, cabang Juling, buah pengental darah, cabang Huair, cabang roh darah, rumput darah kaisar. Xiao Yan melaporkan bahan obat yang dibutuhkan. Bos bermargaku mendengarkan sambil menghafal. Setelah mendengarkan, dia segera berkata, ini semua adalah bahan obat tingkat rendah, dan Bang memiliki semuanya. Harganya, Huairzi, Suelingzi, dan rumput darah kaisar semuanya adalah koin 1 koin naga. 10 tanaman, Ningshen Hua, Mingye Hua, Qingliang Wu, Lingmi Grace dan Chongealing Fruit semuanya adalah 1 koin pola naga. Dan cabang Juling adalah 5 koin pola naga. Aku ingin tahu berapa banyak yang kamu butuhkan. Mendengar kata-kata bosku, Xiao Yan hampir meneriakkan kutipannya. Dia tidak menyangka bahwa bahan obat yang dibutuhkan untuk ramuan Yuan Qingling dan pil ki darah sangat murah. Bahan obat dari sepasang ramuan Yuan Qingling hanya berharga 9 token naga. Dan Kok Shaolong memperkirakan bahwa sebotol obat dapat dijual seharga 100 token naga. Namun, 10 bahan obat Yuan Blood Ki pil hanya berharga 4 koin pola naga dibandingkan dengan harga 3 pil pemulihan darah pola. Tidak ada masalah dalam menjual 3 atau 40 koin pola naga. Resep uniknya sungguh luar biasa. Belum lagi efeknya yang luar biasa. Bahkan bahan obatnya pun sangat murah. Ini untungnya sangat besar. Xiao Yan segera membuat keputusan untuk mengesampingkan masalah menemukan keluarga obat, dan berkonsentrasi pada praktik pemurnian obat. Dengan manfaat besar dari obat Qingling dan pil energi darah, dia memurnikan obat ke peringkat kelima kaisar, sampai bisa memurnikan pil perbaikan sumsum. Saya hanya memiliki kurang dari 110.000 koin emas.
Xiao Yan sedang memikirkan berapa banyak pasangan yang harus dibeli masing-masing. Ketika Le Shaolong menyela, "Jika Anda menggunakan koin emas, Tuan, Anda dapat dibebaskan dari pajak, dan Anda dapat menghemat 10%. Jadi Xiao Yan baru saja membeli 65 set ramuan Yuan Qingling dan 140 set pil Qi darah, dan harus mengambil lubang cacing dan tinggal di hotel dengan sedikit sisa uang kembalian. Apakah Tuan Xiao punya tempat tinggal?" Le Shaolong bertanya pada Xiao Yan setelah meninggalkan pasar obat mujarab. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. "Begini, bagaimana kalau ke penginapan rumah lelang kita kalau tidak mau sama saya, Nak? Kondisinya lumayan. Lingkungan sepi, dan dekat dengan pasar Taobao. Jadi cocok banget buat saya untuk memperbaiki obat," kata Le Shaolong. Xiao Yan mengangguk setuju. "Saat ini, hari sudah larut, dan saya berada dalam kegelapan di kota Juxi, dan saya tidak tahu harus tinggal di mana." Keduanya tiba di area aliansi bisnis melalui lubang cacing. Keluar dari lubang cacing, sangat dekat, adalah rumah lelang. Le Shaolong membawa Xiao Yan ke sebuah gang di sebelah rumah lelang. Jaraknya beberapa ratus meter dan berbelok di tikungan. Kebetulan di halaman belakang rumah lelang, itu adalah halaman besar dengan bangunan 3 lantai. Di tengah ada lebih dari selusin halaman kecil yang tersebar di sekitar paviliun bangunan, yang sangat elegan dan tenang. Le Shaolong mengatur agar Xiao Yan tinggal di halaman kecil, dan dia akan pergi. "Tuan muda Xiao, Anda bisa tinggal di sini dengan tenang. Jika Anda butuh sesuatu, langsung pergi ke rumah lelang untuk menemukan saya. Oh, omong-omong, jika Anda tidak keberatan, Tuan, bisakah ramuan yang disuling oleh Tuan muda dijual oleh rumah lelang dasang kami?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Ramuan yang dia sempurnakan awalnya dimaksudkan untuk dijual, dan dia menyerahkannya ke rumah lelang terbesar untuk bertindak sebagai agen. Lebih baik lagi, setelah mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, Le Shaolong pergi, dan dia harus segera melaporkan masalah tersebut.